Uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto dilakukan di Gedung DPR RI Senayan pada pukul 10 pagi. Proses fit and proper test yang dijalani oleh Marsikal Hadi Cahyanto berlangsung selama 6 jam di ruang rapat Komisi 1 DPR RI dan dilakukan secara tertutup. Setelah proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan, serta mendengar pandangan dari seluruh fraksi, Komisi 1 DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2017, telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut. Setelah melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan, serta pandangan dari seluruh fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI, maka rapat Komisi 1 DPR RI pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, Komisi 1 DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, calon Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan visi dan misi di hadapan Komisi 1 DPR dalam uji kelayakan atau fit and proper test yang digelar Rabu pagi. Dalam visi misi, Hadi menyoroti sejumlah hal, salah satunya soal potensi separatisme dalam konflik komunal yang akan berkembang menjadi konflik vertikal, hingga potensi perebutan pemerintahan yang sah. Menurut Hadi, sebagai negara majmuk, potensi separatisme berbau sara di Indonesia akan terus terjadi. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik vertikal yang merongrong pemerintahan sah. Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras, termasuk antar golongan akan selalu ada. Lebih jauh, di era reformasi demokrasi politik yang seringkali mengarah pada liberalisasi berpotensi menjadi liberal dilema atau apa yang disebut dengan the tyranny of majority. Sebagai pimpinan tertinggi di TNI nantinya, Hadi akan bertindak sesuai dengan doktrin TNI, yakni TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan. Untuk pendalaman dan strategi, pelaksanaan fit and proper test dilakukan secara tertutup. Tim Liputan, JAK TV. Ya, sidang paripurna DPR yang berlangsung pada hari ini menyetujui bahwa nanti Hadi Cahyanto akan menjadi Panglima TNI selanjutnya menggantikan Gatot. Dan ini artinya Hadi Cahyanto selangkah lagi untuk menjadi Panglima TNI setelah Presiden akan melantik. Kita tinggal tunggu waktunya kapan. Ini nanti akan jadi pembahasan kita, saudara, dalam Saling Silang malam ini. Selamat malam, saya Retna Dumila. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Profesor Indria Samego, pengamat politik dari LIPI. Halo, Prof. Kita ketemu lagi minggu malam. Ini. Ya, kita membahas yang lain. Terima kasih Pak Andi Rio Idris, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat malam, Mbak. Oke, saya pertama begini, yang menarik dari terpilihnya Hadi Cahyanto menjadi calon tunggal yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya, banyak yang mengatakan ini akhirnya Presiden kembali lagi ke kebiasaan atau ke kebudayaan semula, yaitu budaya semula, yaitu seperti urut kacang begitu ya. Karena sebelumnya pada saat pelantikan atau pemilihan Gatot waktu itu seharusnya adalah TNI Angkatan Udara, namun pada saat itu Presiden Jokowi memilih Gatot. Apa sebenarnya yang menurut Prof. Indria yang mendasari Presiden Jokowi kembali lagi ke rotasi ini sesuai dengan urutan? Iya, saya kira ada dua hal ya. Pertama, mungkin Presiden Jokowi dapat masukan tentang kalkulasi politik. Bahwa menuju 2018, 2019, walaupun ini tahun-tahun politik, tetapi di mata Presiden Jokowi, ini suatu hal yang mekanistis, sesuatu yang ya biasa, karena demokrasi pasti akan diikuti oleh kontestasi gitu ya rame-rame, tapi masih terkendali. Jadi siapapun yang jadi panglima nggak masalah, karena sebetulnya kalau kita bicara panglima TNI terutama dalam sejarahnya Angkatan Darat lah yang paling dominan gitu. Jadi mengapa selama ini panglima itu selalu Angkatan Darat? Ya karena dianggapnya negeri ini memang punya tantangan-tantangan yang sering
berurusan dengan persoalan-persoalan di sekitar manusia itu sendiri. Sedangkan Angkatan Laut, Angkatan Udara itu sangat profesional, dari dulu juga profesional, karena tidak ngurusin manusia di lingkungannya. Sementara darat begitu. Makanya terutama sejak zaman Pak Harto, tentara itu menjadi stabilisator, jelas Angkatan Darat pegang poin di situ. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan soal memang pertimbangan-pertimbangan waktu. Ya, ada harapan-harapan publik. Seminggu sebelumnya kalau nggak salah muncul satu input buat presiden tentang calon-calon panglima yang seharusnya sudah dibicarakan gitu kan. Rupanya tidak pakai nunggu seminggu 2 minggu instan Presiden Jokowi menunjuk KSAU sebagai calon pengganti Pak Gatot gitu kan. Oke, Prof, kalau berbicara masalah penunjukan Panglima TNI, selalu yang menjadi isu menarik adalah sebenarnya kita membicarakan rotasi sesuai dengan apakah ini waktunya Angkatan Udara, Angkatan Laut, atau Angkatan Darat, atau ini berbicara kapabilitas? Ya, dua-duanya ya. Jadi kapabilitas satu hal, karena sebetulnya semua perwira tinggi, apalagi sudah bintang 4 itu memiliki kompetensi yang sama dan tanggung jawabnya beyond angkatan, beyond matra itu. Nah, jadi misalnya KSAU juga bicara tentang tantangan perang modern ke depan itu. Dia harus menguasai itu. Jadi yang lain juga begitu. Nah, jadi dari segi kapabilitas, karena sudah memiliki bintang 4 lewat proses yang panjang. Artinya setiap matra, entah itu Angkatan Udara, Laut, dan juga Angkatan Darat, itu tidak ada masalah. Siapapun calonnya ketika mereka sudah menjadi pimpinan tertinggi, kualitasnya pasti sama. Kualitasnya relatif sama, cuman angle-nya saja. Jadi laut, matra laut, dia di laut ngomongnya gitu kan. Udara, matra udara, kemudian darat, darat gitu. Oke, saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau Pak Andi sendiri, Anda lebih pro mana Pak? Ketika Panglima TNI itu dipilih sesuai dengan urutan rotasi atau berdasarkan aspek strategis dan juga kapabilitas? Jadi begini, ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Jadi bahwa perwira aktif ataupun yang lagi menjabat sebagai kepala staf angkatan itu bisa diangkat menjadi panglima. Dan itu juga diatur juga dalam Undang-Undang nomor 34 2004 ya, tentang TNI. Nah, itu juga bahwa dalam undang-undang itu bahwa yang bisa diangkat menjadi panglima adalah perwira aktif atau lagi menjabat kepala staf angkatan. Jadi saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh presiden ya berdasarkan pada undang-undang, pada aturan tersebut. Ketika kemudian hari ini yang dipilih adalah dari Angkatan Udara, Anda melihatnya ini lebih dari segi rotasinya, ini adalah waktunya Angkatan Udara, atau ini lebih dari kapabilitas? Saya berpikir bahwa presiden pasti kan punya hitung-hitungan tersendiri. Ya. Artinya kan beliau kan punya hak prerogatif untuk memilih pembantunya ya. Apalagi beliau sebagai panglima tertinggi ya. Jadi beliau lah yang paham tentang kenapa memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara ya, dalam hal ini Pak Marsikal Hadi Cahyanto. Pemikiran saya mungkin bahwa mungkin dia berpikir bahwa Pak Hadi ini adalah orang yang bisa memahami tentang punya kapasitas kan tidak tercela, artinya punya kemampuan. Ya kan? Kira-kira begitulah. Oke, saya ingin bertanya, kemarin pada saat pelaksanaan fit and proper test bagaimana suasananya? Ada sesi tertutup ya pada saat sesi tanya jawab. Apa yang ditanya pada saat itu oleh DPR? Jadi begini Mbak, di Komisi 1 ini kan kemarin itu kan pendalaman. Jadi begini, sifatnya itu kan visi misi ini sifatnya adalah terbuka. Ya kan? Visi misi daripada Panglima itu adalah sifat rapat ini adalah terbuka. Begitu pada pendalaman ataupun pada strategis daripada Panglima itu adalah tertutup. Gitu. Pada saat tertutup Anda mendapatkan kesan apa? Atau Anda mendapat poin apa pada saat itu ketika kawan-kawan DPR? Ya banyak yang dibahas ya. Intinya adalah bahwa komitmen beliau terhadap ke depan, terhadap TNI ke depan, dan itu dinamis. Semua pertanyaan
dari anggota dewan ya cukup keras ya, cukup aktif, dan beliau ya terus terang aja agak-agak, walaupun seorang jenderal menghadapi Komisi 1 juga agak-agak ya agak-agak pada saat DPR pada saat bertanya pada saat itu fokusnya lebih banyak menekankan lebih banyak kepada terus terang aja kepada independensi daripada Panglima, apalagi ini adalah tahun politik 2018 dan 2019 adalah menghadapi tahun pemilu ya. Nah, kita berharap pertanyaan teman-teman lebih banyak kepada independensi daripada Panglima dan profesionalisme daripada Panglima TNI yang baru. Apa yang dijanjikan Pak Hadi pada saat itu? Beliau berjanji sebagai Panglima, insya Allah beliau akan mempertahankan independen, dan dia berjanji secara profesional bahwa di depan Komisi 1 dia mengatakan bahwa saya akan berjanji Pak, saya akan independen. Kira-kira begitu. Oke, lebih baik, lebih mulus lah pada saat itu. Ya mulus enggak, ada juga lah yang agak-agak ya dinamika lah, dinamis lah. Kalau dalam rapat itu kan dinamis ya. Oke. Ada beberapa media menjelaskan pada saat melakukan fit and proper test, beberapa hal yang menjadi sorotan dari Pak Hadi adalah bagaimana Indonesia menghadapi kekuatan negara-negara lain, di mana sekarang tampaknya pergeseran kekuasaan berubah. Masalah terorisme, kemudian ada perang cyber, kemudian bagaimana konflik Laut Cina Selatan, dan juga bagaimana kita bisa menjaga stabilitas di laut kita, di dalam negeri. Betul. Pada saat itu yang menjadi penekanan yang bisa disoroti oleh kawan-kawan DPR pada saat itu tuh di bagian apa itu Pak Andi? Ya, beliau ini, teman-teman ini lebih banyak kepada Laut Cina Selatan ya. Laut Cina Selatan. Ya, itu kan dampaknya kan bagaimanapun juga dampak terhadap negara kita ya, pertahanan negara kita. Dan yang menarik adalah kekuatan Tiongkok, kebangkitan kekuatan Tiongkok. Nah, itulah nanti, itulah yang menarik. Dan kalau melihat dari pemaparan Pak Hadi, apakah Indonesia dikatakan bisa cukup siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari konflik Laut Cina Selatan ini? Kami bertanya, apa Bapak yakin bahwa bisa menjaga hal itu ya? Siap. Modalnya apa Pak pada saat itu? Ya, keyakinan, kedukungan kita semua lah. Karena saya pikir kan seorang panglima ini kan tidak bisa berdiri sendiri kan. Yang diperlukan adalah juga daripada masyarakat, daripada kita semua kan. Oke, Pak, kalau bisa dikatakan karena ini kan DPR sudah aklamasi mendukung Pak Hadi. Dukungan apa yang akan diberikan DPR ketika nanti Pak Hadi menjadi Panglima TNI? Mungkin penambahan anggaran kah di tahun 2018 untuk alutsista atau APBN di bidang pertahanan? Kemarin waktu di fit and proper test, memang banyak juga kita berharap kepada peningkatan kepada alutsista ya, kepada perbaikan dan apa ke depan. Ya, dan itu harus didukung oleh DPR. Dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk ya memang untuk meningkatkan anggaran ya. Dan juga tentang kesejahteraan prajurit segala. Nah, itu kan perlu dukungan dari DPR. Yang Mbak Bila mengatakan bahwa harus anggaran ya, itu wajib. Harus itu. Oke, baik. Kita nanti lanjutkan diskusi terkait dengan pergantian Panglima TNI. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.